Sobat Berita Jatim, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Dengan saya, Resta Ayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial Muda Berbicara. Di samping saya sudah hadir, ini narasumber yang hebat, talented. Saya perkenalkan juga ini dengan langsung nih dengan Mbak Hanifa. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Hanifa, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mungkin Mbak. bisa kenalan dikit Mbak Hanifa ke teman-teman nanti. Halo semuanya, nama saya Hanifa Nila Wardani. Instagramnya Hanifa Nila kalau ingin berkunjung. Biasanya saya di Instagram itu berbagi tentang finance karena saya suka hal-hal yang berbau keuangan. Berbau keuangan. Sama parenting juga. Parenting. Iya. Oke. Jadi Mbak Hanifa, aku udah lihat-lihat nih di Instagramnya Mbak Hanifa sendiri itu postingannya banyak banget ya tentang finansial, iya, tentang parenting, iya, tentang kalau nggak salah juga punya blog juga ya di Iya, saat betul. itu. Dan aku udah lihat nih dari beberapa blog-blog tentang postingannya Mbak Hanifa juga. Ini awalnya gimana sih Mbak terjun di dunia blog pertama kali? Iya. Dari tahun berapa itu awalnya? Jadi pada tahun 2009 waktu saya sedang mengerjakan skripsi itu kan ada platform namanya Multiply. Itu di situ kan selain nulis juga bisa bersosial media ya Mbak ya. Nah waktu itu tuh banyak ketemu orang baru, terus di sana ternyata banyak juga penulis. Kalau teman-teman tahu di situ pernah ada Mbak Albertian Endah, terus ada juga Racing yang Alexander Tian, itu mereka juga main Multiply. Tapi setelah Multiply itu dihapus karena suatu kendala, dengan berat hati akhirnya pindah dari Multiply itu ke domain sendiri. Nah waktu itu diajakin teman, waktu itu dia bilang, kenapa nggak diterusin nulisnya, kan sayang. Pada waktu itu di Multiply itu saya sudah banyak banget tulisannya. Terus waktu pindah ke Blogger itu memulai lagi, saya pikir saya ingin menulis tentang apa ya. Terus akhirnya kepikiran, saya dulu kan kuliah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Ya. Tapi suka ngeblog gitu ya? Iya. Akhirnya saya berbagi tips-tips ngatur keuangan secara simpel di Instagram dan di blog juga. Dan kalau di blog itu juga kadang juga nulis tentang keseharian sama anak-anak, juga tentang finance juga. Tentang finance. Iya. Yang ditulis di blog itu apa aja sih Mbak temanya biasanya? Apakah tentang finansial aja atau parenting aja atau mungkin ada tema-tema yang lain yang diusung saat itu? Pada waktu itu kan saya pikirannya kalau sudah jadi ibu itu kan butuh pelepasan stres ya Mbak ya. Biasanya emang gitu ya, banyak teman-teman dari yang sudah mempunyai anak itu biasanya kebanyakan itu kayak susah untuk ngelepasin stres ya, entah itu nanti larinya ke belanja, entah itu masak. Nah tapi kalau saya pelepasan stresnya nulis blog gitu. Blog sangat positif sekali, beda sama saya ya, mohon maaf. Saya sukanya kok belanja ya. Harusnya mengasah skill ini yang benar ya teman-teman ya, harus dicoba. Akhirnya waktu itu kan saya pikir daripada tulisan-tulisan saya kan wanita ya Mbak ya, kan katanya kalau nggak mengeluarkan 20.000 kata itu kan agak stres gitu kan. Sukanya saya ceramah, bukan yang suka nulis nih Mbak ya. Jadi 20.000 kata berapa lembar ya? Akhirnya pelepasannya lewat blog itu. Jadi pertama selain parenting, saya juga nulis tentang keuangan. Nah dari situ akhirnya muncul brand-brand yang bekerja sama gitu. Saya pikir wah sekalian nih. Jadi selain nulis memang saya pengen untuk pelepasan stres, saya kan bisa dapat uang gitu. Sekalian nyambi ini ya kan, berarti apa Mbak brand-brand saat itu yang bekerja sama? Kalau produk aja ya, mungkin nggak disebut blognya nggak apa-apa. Ada yang beauty, ada yang seputar kosmetik, terus abis itu produk-produk anak, terus tentang
aplikasi keuangan gitu. Pokoknya yang masih berhubungan dengan niche saya gitu. Inspirasinya saat itu apa Mbak? Tiba-tiba nulis atau apakah ketika lihat barang sesuatu, oh aku kok jadi pengen nulis ini ya? Apakah ketika merasakan sesuatu baru Iya, nulis? betul. Merasakan sesuatu dulu baru nulis ya berarti? Iya. Jadi saya pikir saya tuh kan dulunya waktu belanja itu suka kebingungan ya Mbak ya. Kalau milih produk-produk untuk anak atau diri saya sendiri tuh suka bingung. Ini tuh bagus atau enggak gitu loh. Ini tuh apakah produknya itu worth it untuk dibeli. Nah akhirnya saya pikir saya ingin berbagilah saya pengalaman untuk memakai produk itu saya bagikan ke orang-orang supaya mereka dapat gambaran manfaat dari produk tersebut. Terus itu dimasukin blognya ya berarti? iya, Oke. biar ibu-ibu juga terbantu gitu dari review yang saya lakukan. Berarti kebanyakan itu dari produk itu targetnya yang pengen Mbak sasarkan adalah ya ibu-ibu ya? Iya, Ibu-ibu betul. karena memang mungkin Keluarga, iya. banyak yang tentang parenting Iya. ya. Kalau soal dari awal menulisnya itu tentang kan Mbak kan harus merasakan dulu nih baru nulis. Tapi persiapannya itu gimana sih awal mau nulis blognya itu? Saya biasanya riset keyword dulu Mbak. Jadi biasanya kan kalau blog itu kan saingannya banyak ya di Google gitu. Jadi saya harus cek dulu di satu tools gitu apa nih kata-kata yang sering dicari ibu-ibu gitu kan. Saya research dulu. Oh ternyata misal kita pengen review soal krim untuk ruam popok. Ternyata ibu-ibu itu seringnya nulis krim ruam popok. Jadi nanti saya nulisnya itu kata kuncinya di blog itu harus sekitar krim ruam popok itu tadi supaya ibu-ibu lebih mudah menemukan tulisan saya di Google. Itu pertama yang saya lakukan. Terus Oke. yang Tips kedua, bagus nih. Tips yang kedua apa, Mbak? itu saya minimal harus mencoba 3-5 hari pemakaian produk tersebut supaya dapat efeknya kan. Yang ini nih yang jarang ada orang yang mau nyoba dulu. Biasanya kan teman-teman itu nulis tentang briefnya kan biasanya dikasih Iya. tuh ya Mbak ya. Tapi kan kita tanpa mencoba terlebih dahulu langsung di posting gitu aja. Tapi kalau dari saran dari Mbak Hanifah sendiri harus nyoba dulu ya berarti. Karena kan kita produk itu kan cocok-cocokan ya Mbak kadang betul. karena setiap orang pasti beda untuk menerima manfaatnya itu. Terus yang ketiga preparing yang saya lakukan sebelum nulis itu biasanya tanya ke teman-teman. Mereka itu kalau butuh produk ini tuh apa sih yang mereka inginkan dari sebuah informasi di blog itu gitu. Apakah itu harga ataupun manfaatnya apa aja, terus belinya di mana gitu. Jadi saya kebanyakan kalau nulis itu selalu riset dulu Mbak. Riset dulu. Yang penting itu. Oke, ada lagi Mbak ingin atau itu aja? Sudah. Sudah itu aja. Kesulitan saat nulis apa Mbak? Ketika mempersiapkan itu tadi kesulitannya. Mungkin manajemen waktu aja kali ya Mbak ya, karena kan waktu. anaknya udah 2. Kalau nulis itu biasanya nunggu mereka tidur. Tidurnya jam malam 9. jam 9 ke atas baru bisa nulis nih. Kesulitannya itu aja, tapi nggak sesulit yang kayak kalau ada nih ada beberapa orang nih kayak nulis bingung tuh mau ngomong apa, tapi intinya mau ngomongin itu. Iya. Tapi secara nggak kerasa tulisannya itu cuma dikit, nggak banyak gitu loh Mbak. Apa Mbak pernah ngerasain kayak gitu? Pernah ngerasain yang namanya writer block ya Mbak ya. Tapi akhirnya ketika mengalami itu writer block itu saya berusaha untuk cari referensi di website maupun di buku. Suami saya kan juga penulis lepas freelancer juga. Beliau selalu bilang kalau orang writer block itu biasanya bacaannya kurang gitu. Jadi teman-teman yang sulit nulis skripsi berarti baca jurnal. Betul. Biasanya kan kalau orang nulis itu
sumber informasinya harus banyak ya Mbak ya Betul. gitu. Jadi banyak ya yang harus dijadiin satu gitu kan, jadi referensi benar-benar kan. Tapi kalau nulis-nulis gitu dijadwal kan Mbak, kayak seminggu aku seminggu ke depan mau ngomongin ini nih, terus selanjutnya 2 minggu ke depan mau ngomongin ini, jadi bahan itu disiapkan dulu atau memang kalau lagi bingung mau, istilahnya aku nggak nulis dulu deh, nulis sepengen-pengenku aja, apa dijadwalkan? Kalau untuk sementara ini masih itu ya Mbak ya, yang fokus saya masih ke microblog Instagram. Untuk yang blog itu, yang website masih sepengennya, maksudnya ketika saya ada ide baru ditulis gitu. Jadi nggak dijadwalkan sebenarnya. Jadi seminggu sekali, kadang juga seminggu 2 kali. Oh, tapi yang rajin di Instagram Iya. ya. Tapi kalau memang Instagramnya itu ketata sih Mbak, ada yang warnanya sebelah kanan ini warna oranye semua atau warna apa ya itu ya, aku lihat agak lupa itu. Oke, terus konsistensi dalam menulis Mbak ya, kan udah Mbak sampaikan juga tadi ya sepengennya apa, saat konsistensi itu sepengennya, apakah memang bisa mengasah skill atau memang kita harus nulis terus biar belajar terus akhirnya banyak, jadi banyak gitu loh referensinya yang ada di kepala, atau memang gimana Mbak dari sarannya Mbak sendiri? Kalau ingin tulisannya lebih banyak, sebenarnya pertama itu tadi yang saya sampaikan, rajin membaca dulu. Jadi mengumpulkan informasi, baru kalau semua informasi sudah cukup, bisa dirangkum jadi satu tulisan. Nah, saya tahun lalu memang lagi rajin-rajinnya nih Mbak nulis, cuman untuk tahun ini karena apa ya, kemarin itu sempet kan keluarga ada yang sakit, jadi memang agak berkurang nulisnya. Jadi targetnya memang bulan ini mau memperbanyak tulisan lagi sih. Di Instagram maupun di blog? Betul. Benar-benar. Jadi mungkin selain juga ngeblog Mbak, kalau di Instagram itu kan kalau aku pantau itu ada review seperti yang Mbak tadi di endorse lah kalau kasarannya kan ya, di endorse sama produk-produk dari yang ingin bekerja sama dengan Mbak Hanifah ya. Kalau nge-review Mbak, Mbak sering review apa saat itu? Seringnya tentang produk parenting kah atau makanan juga pernah kah atau gimana? Iya, sementara ini kalau untuk endorsan itu saya lebih condong ke aplikasi keuangan sama yang berbau parenting, Mbak. Termasuk makanan juga. Karena kan untuk kue-kue gitu kan anak-anak juga pada suka ya yang manis-manis gitu. Jadi nggak terbatas pada produk tertentu sih untuk saat ini. Mungkin ke depannya ketika saya ingin fokus nge-review produk tertentu, bisa dipikirkan lagi. Bisa dipikirkan lagi. Awalnya jadi tukang review tuh gara-gara nulis blog, terus ada yang mau endorse, atau memang aku tak nge-review sekalian deh, ada yang mau open endorse nggak gitu, apa gimana Mbak Hanifah? Jadi ceritanya tuh dari tahun 2017 seperti saya bilang di awal tadi ya Mbak ya, kan dari Multiply saya ke domain pribadi. Nah waktu itu ada sebuah gathering blogger yang diadakan brand HP dan meminta kami untuk mereview produk terbarunya. Nah pada waktu itu saya pikir kok seru ya berkumpul sama teman-teman yang sama blogger, terus rame-rame datang ke event gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Karena terus akhirnya pandemi itu kan Mbak, pandemi nggak ada event sama sekali. Tapi untuk review yang secara online dikirimi produk itu masih tetap jalan. Tapi untuk event baru ada lagi itu setelah pandemi ini. Jadi awalnya memang ketika itu aku datang ke event brand HP tersebut. Dan waktu itu kan sebagai blogger pemula, saya merasa, wah kok dihargai ya sama brand ini gitu. Ternyata merasakan bahwa, oh ternyata enak juga ya selain dapat
tambahan pemasukan, juga bisa kumpul sama teman-teman gitu, saling sharing gitu loh Mbak. Dan itu juga bisa menambah ide untuk tulisan juga gitu. Oke, baik. Tapi saat nge-review Mbak, kan kebanyakan orang kan nge-review itu kan berarti apa yang ditampilkan adalah yang bagus-bagus aja. Nih Mbak Hanifah nih, secara jujur ya Mbak ya, apakah Mbak Hanifah itu saat mereview itu secara honest review kah? Atau ya udah nih ada minusnya, Mbak Hanifah tahu nih, cuman nggak mau ngomong, cuman nggak di-floorkan tuh. Emang kalau Mbak Hanifah gimana sih saat nge-review? Apakah dilema gitu loh saat nge-review produk? Kan kalau mereview produk itu ada briefnya ya Mbak. Ada briefnya pasti ya, dikasih ya biasanya iya. ya. Nah itu tuh kita boleh kok kalau merasa tidak cocok dengan produknya. Cuman yang perlu ditekankan dalam review suatu produk itu jangan membandingkan satu produk dengan merek Produk lainnya. yang lain. Kalau berbicara tentang kekurangan kelebihan kan pasti setiap produk ada. Nah itu kita tonjolkan, misal kelebihannya 3 poin, kekurangannya cukup 1 aja. Cukup 1 aja. Dan jangan membandingkan merek A dan B, itu nggak etis gitu Mbak. Gitu. Itu kalau saya. Kalau dari brief sendiri dikasih dari produknya langsung, punya produk, atau Mbak bikin sendiri saat itu? Selama ini sih dari brandnya ya Mbak ya. Dari brandnya Iya. yang ngasih brief. Iya. Yang mau ditonjolkan yang ini. Iya. Tapi Mbak harus nyoba dulu ya saat itu. Iya. Nyoba dulu. Biasanya mereka kasih brief tapi terus memberikan kebebasan ke influencer untuk mengeksplor sendiri produk tersebut itu nggak cocoknya gimana atau cocoknya gimana gitu. Itu berarti harus kong kali kong dulu Pak. Kong kali kong Iya. dalam arti, Mbak ini aku ngerasain kurang nih di sini, Iya. mau di-floorkan nggak? Atau Iya, oh pasti. betul kayak gitu ya? Iya. Mbak kalau boleh tahu nih range-nya nih. Jadi barangkali nih teman-teman ada yang mau review mau ngasih produk ke Mbak Hanifah, terus mau di-review nih sama Mbak Hanifah, berapa sih kira-kira kalau boleh tahu, atau langsung di chat aja gitu. Gimana Mbak? Iya, bisa itu aja ya, DM nanti ke Instagram Hanifah Nila karena saya sungkan kalau Sungkan. Tapi enaknya jadi tukang review apa sih Mbak? Selain dapat produknya gratis. dapat pemasukan tambahan tentunya Mbak. Tapi secara yang lain mungkin ada yang menjadi kayak, aku seneng nih jadi tukang review. Ada kan tukang review yang jalan-jalan, suka nih sama jalan-jalannya karena enjoy saat jalan-jalan, saat belanja. Tapi kalau dari Mbak Hanifah sendiri, selain dari dapat uang jajan, apalagi Mbak Hanifah? Networking Mbak. Jadi saya kan konsisten nulis tentang keuangan tuh tahun 2019. Jadi waktu pandemi itu kan event udah stop, terus saya pikir saya ingin meneruskan kesenangan saya di bidang ekonomi dengan nulis microblog di Instagram. Nah pada waktu itu ternyata postingan saya itu sempat menarik perhatian salah satu brand investasi di Amerika sana. Gimana itu ceritanya? Jadi saya kan rutin posting tentang keuangan tuh ya Mbak ya. Akhirnya saya di email kerjasama dengan salah satu brand investasi dari Amerika. Nah kaget dong, saya pikir waduh ibu rumah tangga, maksudnya agak sempat minder gitu loh. Tapi saya pikir coba saya ingin memperdalam ilmu saya juga soal keuangan. Akhirnya pada waktu itu deal, ini nggak apa ya saya sebutin range harga yang dikasih mereka. Oh boleh, boleh nggak apa-apa. Akhirnya deal itu per minggu dapat $300 per minggu. Kalau nggak salah nih range dolar. Harusnya kan beda-beda nih kalau soal range dolar, Iya. tapi yang paling sering ada di sekitar 15.350-an lah.
350-an tuh kali aja berapa ya? Kalau dirupiahin lumayan belum Mbak ya, tapi itu Iya. langsung cair ke rekening kah atau Akhirnya gimana? iya langsung cair Oke. ke rekening dan alhamdulillahnya bisa renovasi rumah dari itu. Awalnya Mbak kok tiba-tiba di notice sama brand dari luar negeri itu apa? Ngeposting terus nge-tag kah atau gimana? Jadi mereka itu ternyata search di Instagram tentang influencer-influencer yang menulis tentang keuangan secara rutin gitu. Secara rutin. Nah itu mungkin untuk bunda-bunda di rumah nih yang ingin mengawali karir sebagai influencer juga ketahui niche yang mau difokuskan. Jadi itu juga berpengaruh sama red card nantinya Mbak. Karena Jadi mungkin kalau iya, fokus iya, topiknya kan pasti dianggapnya menguasai materi tersebut gitu kan. Iya, dari Mbak Hanifah sendiri hashtagnya di biografi Instagram memang tukang review apapun, selain tukang review di makanan lah, di baju pernah Mbak? Atau Enggak. kostum belum ya, tapi secara finansial entusias ya kalau di Instagramnya itu. Apa sih Mbak finansial entusias sampai di notice dari perusahaan Amerika itu gimana? Financial entusias gambaran secara umum mungkin ada Financial teman-teman enthusiast itu orang yang sangat tertarik di bidang keuangan ya. Saya tuh suka pelajaran ekonomi dari SMA, Mbak. Jadi awam. Aneh nih. iya. Aneh Jadi ya. pada waktu SMA itu saya kan penjurusan itu pengennya IPA. Tapi ternyata waktu tes nilai fisika sama kimia saya jelek, sempet down, sempet stres. Kok nggak bisa ya, karena saya rencanakan mau masuk ke salah satu lembaga statistik. Terus akhirnya disemangati sama keluarga, nggak apa-apa deh kalau masuk IPS gitu. Terus akhirnya pas masuk ke ekonomi itu tadi, malah nilai-nilai saya itu bagus-bagus semua Mbak. Jadi akuntansi 100 selalu. Dan akhirnya waktu kuliah itu saya mikir, kan kalau di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga itu kan ada 3 ya Mbak. Ih, kita sama nih di UNER nih. Lanjut, Oh iya Mbak. Mbak. Ada ilmu ekonomi, akuntansi sama manajemen kan yang S1-nya. Nah, kalau akuntansi itu kan keuangan secara lingkup kecil perusahaan. Kalau manajemen kan administratifnya. Akhirnya saya pikir, saya kok penasaran ya sama ilmu ekonomi. Akhirnya masuk ke ilmu ekonomi itu. Ilmu ekonomi di Universitas Airlangga. Angkatan berapa Mbak saat itu? Masuk 2006. 2006. Lulusnya berarti 2008, 9 ya? Sekitar segitu. 2011 awal. 2011 awal. Karena kan Keren. waktu itu sempat kerja juga, jadi agak terlambat skripsinya. Oh, yang penting lulus, Mbak. Yang penting mah lulus. Berapa lamanya pun nggak masalah, yang penting lulus ya kan ya. Dari finansial entusias sendiri kan ngomongin soal akuntansi, ekonomi. Yang penting akuntansi dalam hashtag adalah yang penting balance ya, biasanya kayak gitu ya. Kalau nggak balance berarti belum klop, istilahnya kayak gitu ya. Memang agak pusing, ada ya yang suka kayak gini. Oke, Mbak, mungkin keuntungan dari finansial entusias itu apa Mbak? Punya skill apa yang terasah saat itu? Saya suka ekonomi karena ini ya Mbak ya, ibu kan harus bisa semua ya Mbak ya katanya kan, termasuk mengelola keuangan keluarga. Harus bisa apa Mbak? Bersih-bersih. Harus bisa apa lagi Mbak? Nah, Ekonomi. Banyak ya yang kayaknya harus bisa semua deh Mbak. nah terus akhirnya saya pikir kemarin pandemi itu banyak banget kabar dari teman-teman yang kesulitan keuangan gitu kan. Kok saya merasa terpanggil ya Mbak ya. Kenapa saya nggak share ilmu saya sedikit ini untuk membantu sesama ibu mungkin karena saya juga punya pengalaman Mbak, selain itu tadi karena kerjasama dengan brand luar tadi, saya tuh bisa renov rumah itu karena investasi emas ngumpulin dari tahun 2010.
terus baru dijual tahun 2021 kemarin untuk renov rumah. Nah itu akhirnya saya pikir coba saya sharing gimana cara saya untuk ngelola keuangan. Siapa tahu nih ibu-ibu itu banyak yang terbantu. Ternyata benar, banyak banget DM-DM dari ibu-ibu yang merasa, makasih ya Mbak postingannya, saya terbantu. Terus boleh nggak di-reshare postingannya? Di situ saya makin bersemangat. Oh ternyata postingan saya bermanfaat nih, gitu. Akhirnya dari situ ya sudahlah, saya terus aja deh nulis soal ini. Ya kan rasanya kalau bermanfaat buat orang lain kan happy banget ya Mbak ya, gitu. Apalagi banyak yang menyemangati lewat DM. Mbak terima kasih postingannya udah bantu, ternyata investasi emas itu gini-gini gitu. Jadi senang sih banyak membantu teman-teman follower gitu. Sangat menyenangkan ya, kayak informasi yang diberikan dari Mbak sendiri kan beragam tuh, dari Instagramnya ya juga Financial Enthusiast ya yang paling di highlight ya, sampai diajak kerjasama oleh perusahaan luar negeri ya di Amerika Serikat. Dan juga ini mengandalkan ke teman-teman juga yang menjadi passionmu ditekuni nanti bisa jadi akan bermanfaat ya Mbak Hanifah ya untuk diri sendiri. Jadi apapun hobi kayak olahraga kah, entah itu menulis atau menggambar ya Mbak ya, dengan itu kan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang entah itu tidak hanya dalam bentuk materi ya, entah itu kesenangan secara emosional kayak gitu ya Mbak. Kalau kita seandainya ngobrolin ini kan pasti akan banyak lagi ya Mbak ya, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di next acara nanti. Kalau teman-teman mau diundang lagi bisa komen aja langsung ya. Jadi Mbak Hanifah terima kasih sudah hadir di podcast ini di tema yang sangat luar biasa, entah blogernya ini kan sangat membangun ya. Jadi teman-teman bisa jadi semangat nih tentang ceritanya Mbak Hanifah tadi kalau dengar ya. Oke Mbak Hanifah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Resta. Mungkin ada kata-kata terakhir Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar. Buat bunda-bunda dan kakak-kakak yang punya passion tertentu, baik itu di bidang keuangan atau di bidang lainnya, nggak usah ragu untuk membagikan ide lewat sosial media ataupun blog seperti saya, karena siapa tahu itu akan membantu teman-teman lainnya untuk atau memotivasi teman-teman lainnya dan mungkin saja membuahkan hasil berupa materi. Gitu aja sih Mbak. Oke, keren. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin dengan Mbak Hanifah juga terima kasih. Saya Resta Ayu undur diri, terima kasih.